Shalom, ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya akan membahas mengenai diambil dari Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari suku Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saya ambil satu ayat saja ya. Saya mengambil judulnya adalah pesan terakhir Yakub kepada anak-anaknya. Dalam hal ini di Kejadian ayat 49 ini menceritakan tentang Yakub yang hidup pada mendekati hari kematiannya, maka dia memberikan nasihat, memberikan pesan terakhir kepada anaknya. Dan pada sebelumnya Ruben itu merupakan anak yang pertama, anak yang sulung, anak di mana lahir sebagai kegagahan daripada Yakub. Cuman anaknya ini berbuat kesalahan, dia menaiki petiduran ayahnya Yakub, sehingga dia tidur dengan salah satu selirnya Yakub. Dan akhirnya itu merupakan dosa daripada Ruben. Dan pada anak kedua, anak ketiga dari suku Simon dan Lewi yang menceritakan bahwa mereka selalu menggunakan alat kekerasan. Apabila mereka marah, amarahnya meluap-luap, maka mereka akan membunuh orang. Seperti itu. Dan di suku Yehuda dianggap sebagai anak singa, adalah anak di mana saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada suku Yehuda. Seperti itu pesan terakhir daripada Yakub. Makanya dibilang tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripada suku Yehuda. Maka berkat yang dicurahkan atas Yehuda di Kejadian 49 ayat 8-12 menunjukkan bahwa ia diberikan hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu seharusnya dimiliki oleh Ruben, kakaknya. Cuman yang jadi masalah karena Ruben berbuat kesalahan dosa yang terbesar, makanya yang menjadi hak kesulungan itu didapat oleh suku Yehuda. Seperti itu. Dan dengan demikian ia memperoleh berkat yang dijanjikan Abraham. Berkat Abraham itu terdapat di Kejadian 12 ayat 1-3. Hakikat janji ini ialah bahwa semua bangsa akan diberkati. Dan melalui keturunan wanita itu. Dan berkat itu melalui dari wanita dari suku Yehuda. Yehuda diberitahukan bahwa keturunannya akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada keturunan saudara-saudaranya, sampai dia yang berhak atasnya. Keturunan kerajaan Israel adalah keturunan Daud, yaitu keturunan suku Yehuda. Dan yang kedua, dia datang yang berhak atasnya. Itu terdapat di Yehezkiel 21 ayat 27. Yehezkiel 21 ayat 27. Akhirnya menunjukkan bahwa Mesias akan datang. Seperti itu. Dia yang akan datang itu maksudnya adalah Mesias. Itu lahir dari suku Yehuda. Yesus Kristus yang adalah keturunan suku Yehuda. Yakub bernubuat bahwa semua orang akan tunduk kepadanya. Itu terdapat di ayat Kejadian 49 ayat 10 ini. Dan di Wahyu 19 ayat 15. Dan dia akan membawa berkat rohani yang sangat besar. Sedangkan di Wahyu 5 ayat 5 dikatakan, lalu berkatalah seorang tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Yang dimaksud di sini suku Yehuda itu nanti akan datang, akan lahir seorang yang raja yang sangat besar, Yesus Kristus namanya.
yang akan menebus semua orang dari semua dosa-dosanya. Seperti itu. Oke, ada ibu ya. Ibu yang umurnya antara udah sesepuh sih, 60 lebih apa 70-an gitu. Kepalanya sering sakit sebelah. Aku berdoa ya buat ibu ini. Aku nggak tahu siapa gitu, tapi orang ini ada umurnya udah berumur, udah sepuh gitu. Ya Allah ya Tuhanku, Bapa yang bertata di bumi dan di surga, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan ke hamba-Mu ini suatu hati yang ikhlas, hati yang benar-benar bisa mengampuni ya Bapa. Berilah ya Tuhan, ada seorang ibu yang sakit di kepalanya, sakit migrain. Tuhan Yesus, sakit yang bukan sakit sebenarnya, Tuhan Yesus, hamba angkat, hamba cabut semuanya, seluruh penyakit yang organ-organ tubuh di kepalanya, otot-otot, pembuluh darahnya akan kembali normal, kembali lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kekuatan kegelapan, semua roh-roh jahat yang ditaruh oleh orang pada masa waktu mudanya ya Tuhan, hamba cabut semuanya, hamba taruh di salib Yesus, hamba batalkan seluruh perjanjian dan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ada roh pembaharuan di dalam ibu ini ya Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau semakin dalam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Dan hamba percaya ya Tuhan, Engkau memberi kesembuhan untuk ibu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.